ya. Nanti mana tahu bisa digunakan. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan yang telah diberikan, ya. Mungkin kalau kita ingat sama-sama, sebenarnya minggu depan udah perayaan Hari Guru ya. Jadi mungkin ini momentum yang tepat sekali untuk kita merayakan peringatan Hari Guru, tetapi juga sebenarnya sebagai momentum untuk kita sama-sama saling mengapresiasi, apresiasi ke diri sendiri ya. Salah satunya adalah dengan melakukan improvement skill. Ya, salah satu kegiatan seperti ini sebenarnya adalah untuk improvement skill. Mungkin izin Ibu Marta karena memang timernya tidak banyak ya, kita kurang lebih 1,5 jam. Jadi eh, saya langsung satu arah gitu atau ada penyampaian dulu dari panitia supaya nanti saya yang bisa bagi tugasnya ya. Jadi mulai penyampaian satu arah dari saya, kemudian kita langsung lanjut ke sistem prakteknya. Gimana kira-kira dari Bu Marta? Ya, sepertinya Bu, lanjut aja Oke. dari Ibu. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Melisa yang sudah menghubungkan saya dengan tim-tim dari guru-guru hebat. Saya selalu mengakui bahwa menjadi guru bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, pembelajar itu menjadi bagian yang penting untuk kita lakukan di usia berapapun, gitu ya. Kemudian ada juga Bu Yuli yang selalu saya izin komunikasikan setiap hari, gitu ya. Oke, tanpa lama-lama. Saya izin memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Menuju sore ya udahan ya, bahkan. Tapi semangatnya harapannya tetap selalu pagi. Sebelum saya mulai, boleh kita open kamera dulu kali ya? Supaya tidak serasa ngomongnya cuma sama Bu Melisa, supaya ngomongnya tidak hanya sama Bu Dewanti gitu ya. Mungkin boleh open kamera supaya saya bisa lihat nih ya, guru-guru hebat yang ada di Riau gitu ya, guru-guru cantik juga harusnya ya. Jadi cantik dan juga hebat. Kalau kita boleh open kamera semua, open kamera, open mic juga, saya mau jargon dulu ya, satu kali aja jargonnya. Ketika saya katakan guru Indonesia, jawabannya dua kali, pasti bisa gitu ya. Jadi coba semuanya open kameranya dulu, di unmute dulu ya, di unmute walaupun ada suara anaknya nggak masalah, walaupun ada suara berisik rumah gitu ya, pompong kapal bot nggak masalah ya. Yang penting kita harus semangat supaya sore ini semua ilmunya, insight-nya kita bisa dapatkan. Boleh di unmute dulu semuanya, mikrofonnya dibuka-buka ya. Oke, ketika saya nanti katakan guru Indonesia, kepal tangannya gitu ya. Kemudian kita katakan pasti bisa ya. Dalam hitungan ketiga sudah siap semua? Siap Siap ya, Bu. ada Bu Cleopatra, ada Bu Rahayu. Kita mulai ya. Kata saya mulai, guru Indonesia pasti bisa. Bisa. Pasti bisa. Pasti Oke, bisa. tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya, itu harus ada dulu di awal supaya para guru tidak jenuh untuk memulai materi dan juga kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, hari ini kita mau Hmm. belajar dan banyak tahu tentang apa itu literasi digital, apa itu jaringan digital. Tetapi yang lebih concern lagi adalah nanti prakteknya sebenarnya. Harapannya ketika kita mengikuti sesi di sore hari ini, kita belajar satu bagian yang penting dalam dunia pendidikan bahwa era sekarang bukan era yang mudah, tetapi di tengah-tengah yang tidak mudah inilah kita harus tetap bertahan, gitu ya. Bukan menyerah, tetapi kita harus tetap bertahan, bahkan tetap harus berjuang mengikuti semua pergerakan dunia, gitu ya. Kalau misalnya di masa sekarang itu ada namanya VUCA, dunia yang VUCA. Dunia yang begitu cepat, dunia yang kita tidak tahu perubahannya bagaimana, dunia yang tidak pasti, semuanya ada di dalam sekarang ini. Sehingga tidak terasa kalau misalnya di bulan tahun 2025 ini sudah akan berakhir. Apa yang sudah kita lakukan itu adalah pergerakan dari dunia digital itu. Saking cepatnya dunia digital, maka tidak terasa 2025 akan berakhir dan kita akan menyongsong tahun yang baru ya. Oke, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri siapa saya dan mungkin saya juga disclaimer dulu di awal saya bukan seorang yang bisa sekali tidak, tetapi saya juga mau belajar daripada guru-guru yang ada gitu ya. Saya menyampaikan apa yang saya sudah pelajari selama ini dan saya juga mau belajar juga dari para guru-guru hebat.
cita-cita saya dulu seorang guru, tetapi ternyata Tuhan belum kasih jalannya menjadi seorang guru gitu ya. Tetapi saya tetap bermimpi untuk menjadi seorang dosen. Semoga nanti di beberapa tahun ke depan saya bisa mencapai itu ya. Oke, siapa saya mungkin udah ada di flyer, kemudian saya juga jelaskan berapa pengalaman saya supaya literasi digital ini kenapa saya masih bisa berani untuk menyampaikannya gitu ya. Karena sebenarnya pada dasarnya selain kita yang generasi Z, generasi milenial, kita juga adalah seorang penulis. Saya adalah seorang penulis, penulis artikel. Nanti kalau misalnya di slide berikutnya akan ada hasil jurnal penulisan yang saya sudah kerjakan. Kemudian juga saya pernah meraih juara dua presentasi dan juga poster terbaik, which is nanti akan kita bahas juga why bisa jadi poster terbaik gitu ya di ranah kampus saya tahun 2019 tingkat university. Kemudian saya juga menjadi penerima beasiswa dari Permata Cita, Yayasan 1001 Cita yang diciptakan oleh anak muda dari Riau. Kemudian Awardee Bumi Leadership Program, saya juga sebagai penerima beasiswa program dari kepemimpinan dan yang terakhir yang tidak perlu saya lupa dan tidak pernah saya lupa adalah saya juga sebagai seorang duta inspirasi Indonesia Provinsi Riau. Kenapa Provinsi Riau? Sebenarnya saya lahirnya dari Riau juga ya, KTP saya masih KTP Riau dari Kemenpora Republik Indonesia. Thanks God dan ada beberapa pencapaian terakhir yang saya sudah raih. Di tahun 2023 saya juga terpilih menjadi peserta yang didanai full, didanai gratis untuk berangkat ke Turki, mewakili Riau juga. Dan berikutnya di tahun berikutnya saya dipercayakan lagi untuk terpilih lagi dalam program yang waktu itu berangkatnya perempuan semua, wanita semua, pilih ke Singapura dan juga Malaysia. So, di 2023 ada perjalanan yang unik yang Tuhan izinkan terjadi di hidup saya dan itu menjadikan saya bahwa kalau tanpa literasi digital mungkin saya nggak bisa jadi seperti ini. Tetapi karena literasi digital lah yang mengantarkan saya bahwa saya bisa memilih kesempatan-kesempatan yang ada. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian kiri saya ada berfoto sama seorang guru. Ini bukan foto di mana-mana melainkan ini di Sumba. Ya, waktu itu saya ke Sumba di Nusa Tenggara Timur. Saya pengabdian masyarakat di sana bersama dengan guru-guru dan juga anak-anak sekolah. Dan ini ada sedikit apa namanya saya kegiatan aktif saya di Istana Negara ya tahun waktu pemerintahan Jokowi. Masa saya waktu masih di Singapura dan terakhir ini ada foto saya sedikit ya mengenang di waktu saya masih ketemu bule di masjid yang ada di Turki gitu ya. Jadi walaupun saya orang Kristen tetapi saya malah pertama kalinya ke Turki gitu ya, bukan ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau banyak belajar sama-sama. Jadi bukan hanya saya yang hebat, bukan hanya saya yang bisa, tetapi kita semua pasti bisa ya, seperti jargonnya tadi. Ya, nah, tadi saya udah bilang tanpa literasi digital mungkin saya nggak bisa menghasilkan satu dua karya ini ya. Ada banyak karya yang saya bisa hasilkan, tetapi ini adalah karya yang sedikit saya highlight di kehidupan saya. Kalau nanti Bapak Ibu lihat di Google, ketik aja Jurnal Mantik Sarah Permatasari, itu ada tulisan saya bersama dengan dosen di masa saya S1. Kemudian di S2 saya juga sudah ngasilin karya. Nah, tanpa literasi digital saya tidak akan bisa melakukan hal ini. Saya sudah mengeluarkan buku, kalau misalnya mau diorder boleh. Di sini ada tulisan saya, perjalanan saya untuk bisa menghubungkan setiap titik-titik kehidupan. Artinya dalam bahasa Inggrisnya saya pegang di mana kata-kata itu adalah connecting the dots ya. Oke, eh menulis yang baik dimulai dari membaca atau mendengar yang baik, Bapak Ibu. Menulis yang baik dimulai dari membaca atau mendengar yang baik. When kita nggak bisa punya waktu untuk kita membaca mutlak seperti Najwa Shihab ya, yang saya tahu karena dia adalah role modelnya saya, dia membaca mungkin satu hari dua buku, tiga buku gitu ya. Mungkin kita nggak bisa ngelakuin itu, tetapi mulailah dengan mendengar yang baik. Ketika kita bisa membaca dan mendengar yang baik, percayalah literasi digital itu akan berdampak dalam kehidupan kita, khususnya di kehidupan Bapak Ibu menjadi seorang guru. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itulah yang menjadi cuplikannya, itulah yang menjadi gambarannya seorang kita, gitu. Jadi kalau misalnya kita mau lihat orang-orang itu kalau berbicara dengan kita, lihatlah dari bagaimana dia memiliki wawasan akan dunia ini. Ketika kita berbicara A, dia nyambung. Ketika kita berbicara B, dia nyambung. Berarti dia adalah orang yang membaca ataupun mendengar yang baik. Gitu ya. Jadi, mari untuk menghasilkan sebuah tulisan, untuk menghasilkan sebuah karya, bahan ajar, bahan pembelajaran, semua adalah tentang menulis.
Tetapi menulis itu dimulai dari membaca ataupun mendengar yang baik, sehingga kita bisa menjadi tulisan yang baik, gitu ya. Itu yang harus ada dulu di mindsetnya kita. Oke, mari kita sebelum kita mulai, saya ajak dulu kita bermain ya. Bermain, yuk kita main dulu sama-sama tanpa mengurangkan kebingungan-kebingungan kita gitu ya. Kita bermain dulu, siapkan HP-nya atau siapkan laptopnya gitu ya, supaya bisa kita sama-sama bermain ya. Oke, tapi sebelum itu boleh dong aku mau lihat pertanyaan ini dulu ya, pertanyaan satu pertanyaan dulu. Ya, angkat tangan jika kamu sudah buka internet di 12 jam terakhir hari ini. Coba angkat tangan dong siapa yang sudah buka internet hari ini ya. Ini pada nggak open kamera jadi bisa gunakan fitur sebenarnya ya. Bisa gunakan fitur ada Bu Mutiara sudah angkat tangan, sudah gunakan internet ya Mbak Muti? Iya, sudah gunakan ini ya, internet ya. Iya, Ya, googling apa tadi? Sepanjang 12 jam terakhir. tuh menyelesaikan tugas kuliah. Menyelesaikan tugas kuliah. Kalau Bu Melisa sudah menyelesaikan apa? Sama Bu, menyelesaikan apa? E-learning kuliah. E-learning. Iya, menyelesaikan e-learning. Sudah gunakan ya, sudah gunakan internet di 12 jam terakhir ini. Oke, itu pertanyaan pemantik yang bisa saya berikan, tetapi saya pengen ajak kita semua untuk bermain. Mari sama-sama kita buka di Google ya, langsung ketik aja di Google. Sebentar, ketik aja di Google. Saya coba share screen ya, nanti eh, Bapak ataupun Ibu guru bisa langsung ikuti arahannya. Oke, jadi kita ucapkan dulu selamat datang warga digital yang superior ya, warga digital yang superior. Kita harus jadi superior untuk dunia yang sangat super. Ya, kalau kita nggak jadi superior di dunia yang sangat super, kita akan kalah dengan permainan dunia. So, kita harus jadi wanita, kita harus jadi bapak ibu guru yang superior untuk dunia yang sangat super. Oke, let's play. Kita akan bermain dulu dengan berbagai pertanyaan yang akan saya berikan. Boleh dibuka di Google ya, ketik aja slido.com atau di scan langsung, bisa ya. Mau pakai scan boleh, mau pakai slido.com boleh. Ketik di Google slido.com tapi masukin kodenya ini ya. Masukin kodenya ini. Slido.com masukin kodenya adalah berapa nih? Boleh di scan juga ya. Kalau misalnya Bapak ataupun Ibu guru pengen scan boleh. Kodenya saya izin letakin di bentar saya bisa bukakan dulu ya. Kodenya 2770080. 2770080. Sudah terbuka? Kita mulai dulu ya dengan bermain games ya. Sudah ya, slido.com sudah? Sudah join? Kasih namanya ya, kalau bisa kasih namanya. Yuk, yang baru bergabung baru satu orang. Belum, Bu. Join Belum Bu. slido.com. Ketik di Google ya, slido.com. Nah, ini udah ada satu orang yang join nih. Sudah ngetik ya. Silakan yang mau langsung ngisi juga boleh ya. Tapi jangan di next dulu ya, jangan di next satu-satu kita jawabnya. Slido.com sudah ada yang join. Ini bisa di-scan atau bisa diketik di Google. Ketik aja slido.com gitu kan, baru nanti join masukin. Nih, Bu Mutiara sudah jawab nih 16%. Oke, yang lain? Apa tuh? Kenapa Ada itu yang Indah? jawab nih 27. Oh, 92%. Siapa nih yang masih baterainya full? Saat 22%. untuk Ada yang 39. Ya, apa ada nih yang nggak? Berapa 29. persen baterai HP laptop Anda Ada yang saat ini? 27%. 75 Ada ya, yang 75%. Saya ya, bagaimana 29%. ingatnya? Ya, Oke, boleh. Ada yang berapa persen lagi? saya 75 Ada yang berapa persen persen jauh lagi? ya, gimana ya? Ada yang 16, 79, 92. Oke, ini gambarannya ya, gambaran yang peserta Tinggal di sini. sebelumnya. Hah? Oke, Berapa? 75 berapa persen. persentase baterai HP atau laptop ya? Silakan dijawab. Next ya, kita next ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat siapa yang sudah menjawab nih. Apa Enggak, background HP atau laptop Anda saat ini? Ya, apa background?
apa background HP atau laptop. Misalnya kalau saya sekarang HP saya nih isinya backgroundnya foto saya sih. Foto keluarga, oke. Foto Kemudian muslimah. Foto muslimah. foto siapa lagi ya? Ada macam-macam foto sendiri. Oke. Wah, ini Foto artinya dia muslimah. tulisannya gede, itu Ya, artinya tulisannya sama ya. Contoh misalnya nih foto keluarga gede nih, berarti ada orang yang juga foto keluarga. Nah, itu arti maksudnya fitur ini. Gitu ya. Foto sendiri juga, kalau gede berarti dia ada orang yang punya ini. jawaban yang Ini ya. sama. Oh, Gitu. Ya, masih ada yang mengetik nih, ada yang mengetik. Foto keluarga sama pacar. Baik, yang sudah punya pacar langsung dijadikan foto keluarga dan juga pacar ya. Keren, keren, keren. Ada lagi? Foto apa lagi? Selain empat ini ada lagi nggak ada yang masih ngetik nih? Foto saya, foto saya itu mirip foto sama foto sendiri ya. Saya harus abadikan momen ini. Oke, foto muslimah. Masih ada lagi yang lagi gimana? ngetik Yang tunggu itu. itu. Jawabnya kemana, Kak? Ini itu belum ada pertanyaan. Ini gitu. Ada lagi Ini, tunggu, Kak. Dengar. Foto sendiri. foto sendiri, foto saya, foto anak-anak. Nah, oke, belum ada lagi ya. Nah, dan pertanyaan terakhir. Satu kali lagi ya, pertanyaan terakhir. Ya, di mana sumber media yang sering Anda gunakan untuk mencari fakta, informasi tercepat saat ini? Apa yang paling cepat? Misalnya apa gitu ya? Terserah sih versinya para ibu guru TikTok. Ada lagi Google, ya, TikTok, YouTube. Oh, masih ada juga ya yang ini. Ada lagi TikTok sih paling gede ya. Ini TikTok ini kenapa dia paling gede? Itu artinya ada orang yang apa namanya? Yang sedang mengetik hal yang sama, gitu ya. Oke, ada yang mengetik lagi dua orang masih mengetik. Coba kita masih penasaran sebenarnya apa yang lagi mau diketik gitu ya. TikTok dan Google, YouTube juga masih ada ternyata. Oke, ada lagi yang mau mengetik? Enough? Oh, masih ada. Oh ya, ini TikTok dan YouTube sudah paling gede ya. Karena kelihatan ya bahwa kita dominannya ternyata mencari dari YouTube. Oke. Oke, ini udah cukup. Nggak ada lagi ya yang ngetik. Ya, jadi pertanyaan tadi sebenarnya adalah tentang bagaimana lingkup dunia kita yang sudah tidak lagi bermain dengan yang namanya hal-hal yang offline gitu ya, atau hal-hal yang sifatnya langsung, tetapi malah yang bermain di dunia maya. Tadi kita udah lihat ya, tanpa baterai yang kita aja kalau sekarang bawa, kalau mau keluar bukan bawa dompet lagi. Kita hampir lupa kalau misalnya kita Siap, siap. apa deh dompet ketinggalan, yang penting HP-nya nggak ketinggalan. Nggak apa-apa deh lupa bawa dompet, yang penting baterai HP tetap full. Ya. Kemudian apalagi backgroundnya kita, background kita kita rubah-rubah. Mana yang unik menurut mata kita akan rubah itu. Bapak Ibu semuanya, ini menjadi bagian yang paling luas dari dunia digital tanpa kita sadar ya. Jadi seluas-luasnya dunia akan menjadi kecil karena dengan adanya digitalisasi. Ya, kalau misalnya tadi kita udah lihat gimana dunia sudah sangat kecil di genggaman tangan kita, tapi kita kadangkala harus tetap belajar untuk menyikapi dunia digital ini. Oleh karena itu kita selalu dituntut tentang apa itu literasi digital. Ada satu postingan yang akan saya share, mari sama-sama kita dengar. Postingan ini akan menjadi pemantik di materi pada siang hari ini ya, bahwa siapa yang udah tahu Bu Menteri siapa nih? Udah tahu nggak Bu Menteri Komdigi saat ini? Siapa? Ada yang tahu? Kalau tahu nih bisa nih kita langsung kasih hadiah nih. Ada yang sudah tahu? Bu Menteri Komdigi yang mengurusin dunia digital, informasi, siapa? Ada yang bisa tebak, Ibu Menteri saat ini? Ini para guru harus sudah melek ya siapa kementeriannya dari masa kepresidenan dari Pak Prabowo ya. Mulai dari Kementerian Pariwisata, ada Bu Wi, siapa ya? Bu Winda atau Bu Indi ya. Tuh, kemudian ada Bu siapa lagi bagian yang pengganti dari
Kalau Menteri Keuangan pasti tahu ya, kalau Menteri Keuangan. Iya, Purbaya, Bu. kan paling kedengaran ya. Tapi yang kita mau bahas sekarang adalah menteri yang berhubungan dengan Komdigi, ya Bapak Ibu. Jadi harusnya udah mulai tahu ya tentang kementerian-kementerian. Bagaimana Bapak Ibu pengen menyampaikan ke anak murid tentang literasi digital apa namanya sebatas untuk mengetahui siapa Menteri Komdigi itu harus kita ketahui ya. Sehingga kita itu tadi saya bilang seluas-luasnya dunia sebenarnya sekarang ada di genggaman HP kita. Walaupun kita tinggal di wilayah Riau, Kabupaten Riau, Provinsi Riau, itu tidak menjadi batasan untuk kita mengenal dunia lebih jauh gitu ya. Oleh karena itu, yang tadi disampaikan bahwa literasi itu menjadi poin utama gitu ya. Sehingga apa yang kita sampaikan ke orang lain itu menjadi kunci utama untuk kita tahu kapasitasnya. Oke, beliau adalah Bu Mutia. Beliau menjadi menteri di Komdigi, gitu ya. Beliau akan punya program-program. That's why kenapa sekarang sangat digencarin literasi digital. Akan kita simak tayangan setelah ini. Menghadapi derasnya arus informasi di ruang digital, Mutia Hafid menilai peran pemerintah saja tidak cukup. Menteri Komunikasi dan Digital itu menekankan pentingnya kerjasama dengan media sebagai mitra strategis dalam memperkuat literasi digital masyarakat. Dalam acara di Jakarta Pusat pada Senin 15 September yang bertajuk pentingnya literasi digital dan upaya mewujudkan cyberspace aman untuk semua kalangan termasuk anak-anak, ia menyampaikan bahwa media memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pemahaman publik. Mutia mengungkapkan pesan-pesan literasi yang disampaikan melalui media cenderung lebih dipercaya masyarakat dibandingkan jika berasal langsung dari pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Komdigi, lebih dari 226 juta warga Indonesia atau 80,66% populasi sudah terkoneksi internet, dengan durasi penggunaan rata-rata mencapai 8 jam 40 menit per hari. Meski demikian, masih ada sekitar 50 juta orang yang belum tersentuh akses digital, dan tantangan signifikan justru datang dari anak-anak. Dari 65 juta anak usia 0 sampai 14 tahun, sekitar 70% sudah aktif menggunakan internet. Sementara 80% orang tua tidak mengetahui aktivitas daring anak mereka. Teman-teman media jauh lebih cepat daripada pemerintah membacanya, dan itu sah-sah saja, Pak Andi. Kita perlu saling melengkapi, kita perlu saling mengingatkan, dan kita perlu kolaborasi, terutama di literasi.com ada program literasi digital, ada relawan-relawan yang membantu di berbagai, dan mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan pemerintah secara erat untuk terus membangun literasi kepada masyarakat. Karena kadang kalau media melakukan literasi lebih didengar, Pak, daripada kalau pemerintah ya. Tantangannya kita akan hadapi tidak mudah, tapi sebagaimana kita yakini bahwa seluruh tantangan hadir dengan kemudahan, jadi mari berjibaku untuk mencari berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan zaman. Mutia menegaskan bahwa meskipun tantangan era digital semakin kompleks, peluang untuk membangun ruang digital yang aman dan inklusif tetap terbuka. Karena itu, kolaborasi antar pemerintah dan media menjadi langkah penting agar literasi digital menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Oke, jadi itu tadi yang disampaikan oleh Bu Menteri bahwa ada 50 juta orang yang masih belum terhubung dengan internet. So, kalau kita masih bisa Zoom di saat ini, itu menjadi rasa syukur, tapi di balik itu akan ada tantangan-tantangan yang harus kita berjibaku untuk menyelesaikannya. Ya, ada banyak tantangan-tantangan yang harus kita bantu untuk menyukseskannya, gitu. Peran Bapak Ibu guru adalah di sini, gitu ya. Mungkin kelihatannya tidak terlalu besar, tapi menjadi Bapak dan Ibu guru di era sekarang itu menjadi tantangan yang besar, gitu ya. Untuk kita harus melek, lebih paham, lebih ngerti, sehingga anak-anak tidak lagi lengah. Isu-isu ChatGPT, AI itu akan dihapus di Indonesia. Wah, itu kemarin menjadi pro kontra di berbagai dunia, bahkan di Indonesia sendiri gitu. Tetapi kita mau belajar apapun yang ditentukan oleh pemerintah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Oke, itu tadi pengantar dari Bu Mutia. Sekarang kita masuk apa itu literasi digital ya. Mungkin sudah disampaikan juga, bahkan panitia sudah mengerti harusnya apa itu literasi digital gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang pengen berpendapat, ada yang pengen menyampaikan argumennya, boleh sekali. Ya, kunci yang pertama adalah literasi digital berbicara tentang kunci, ya, kunci cerdas dan aman di dunia maya. Itu yang paling kita harus highlight. Bahwa literasi digital merupakan kunci cerdasnya untuk kita tuh di dunia maya tuh aman. Gitu ya. Jadi dengan adanya literasi digital itu yang menjadi pegangannya kita.
Itu yang menjadi kuncinya gitu. Untuk kita membuka semua pintu-pintu informasi gitu ya. Kenapa dikatakan kunci? Layaknya kalau kita buka-buka pintu gitu ya, mau masuk rumah, buka dulu dengan kunci gitu ya. Jadi pintu-pintu informasi itulah yang harus kita bukain. Tapi harus cerdas dan juga aman ya di dunia maya karena dunia maya semakin semakin apa? Semakin hari semakin jahat. Semakin hari semakin jahat. Oke, literasi digital bukan hanya tentang kunci, tetapi sebuah kemampuan, suatu kemampuan. Ini yang saya bold, yang saya tebalkan itu adalah poin pentingnya. Jadi, literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi, alat komunikasi, jaringan untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan. Bayangkan ya, jadi definisinya sangat luas, bukan hanya tentang kata baca, bukan. Tetapi di situ dikatakan bahwa mulai dari kemampuan kita menggunakan teknologi, mulai dari kita menggunakan dia untuk alat komunikasi, mulai untuk kita menggunakan jaringan internet mencari sesuatu, mengevaluasi, menggunakan sampai kita menciptakan informasi. Bapak Ibu ada banyak informasi yang akan kita Google, misalnya akan kita searching gitu ya. Cara membuat kue putri bulan misalnya kayak gitu. Oke, kita dapat semuanya dari berbagai sumber. Ada A, I, U, E, O gitu ya. Tapi bagaimana kita mengevaluasi itu? Mengevaluasi, oh mana nih yang sesuai dengan produk yang saya punya di rumah ya? Gitu kan. Oh, saya cuma punya tepungnya 1 kilo, tapi di contohnya 3 kilo. Oke, saya skip. Kemudian saya gunakan, udah ketemu nih dari sekian banyak yang saya cari, saya udah evaluasi, kemudian saya gunakan. Saya ambil yang satu website ini, gitu. Kemudian apalagi kita ciptakan, gitu ya, kita ciptakan, kita jadikan sebuah hasil yang bentuknya apapun, gitu ya. Nah itulah yang berbicara tentang literasi digital. Jadi bukan lagi mindsetnya hanya sekedar membaca doang. Literasinya boleh membaca doang, tapi tentang digitalnya ini loh yang sangat luas. Nah, ada lagi yang harus di-highlight adalah bagaimana kita menggunakan, menciptakan sampai secara aman. Bapak Ibu sekalian. Jadi sampai aman itu baru dikatakan literasi digital. Jadi aman dan bertanggung jawab gitu ya. Ada banyak orang-orang yang mungkin nonton video TikTok untuk tahu. Misalnya sekarang kalau saya biasanya gunakan TikTok lebih untuk perjalanan. Misalnya saya pengen ke Sumba gimana ya tempatnya yang unik untuk ke Sumba gitu ya, tempat yang sangat rekomendasi gitu. Saya pakai TikTok. Nah, bisa saja saya akan report itu akun kalau saya kesel gitu ya kan. Ini pembohong segala macam, saya bisa report itu akun gitu ya. Saya minta tolong orang untuk report akun sehingga kena lagi si pemilik akun. Artinya informasi-informasi itu bisa kita gunakan secara aman dulu dan bertanggung jawab bahwa itulah yang didefinisikan oleh literasi digital gitu ya. Jadi mungkin selama ini kita hanya berpikir bahwa literasi digital adalah membaca segala yang di dunia digital. No. Tetapi sampai kita menciptakan suatu informasi dan menggunakannya dengan aman bertanggung jawab, itu adalah bagian dari literasi digital. Oke. eh Ya, ini 1 minggu ini saya kalau misalnya nyiapin materi, saya selalu pakai pengalaman yang ada di diri saya gitu ya. Bahkan kemarin di jam semalam sebelum saya istirahat, ya 2 hari lalu berarti ya ini hari Sabtu, hari Kamis ya, saya komen di satu Instagram karena saya sedikit emosional lihat sebuah postingan. Saya katakan di sini, dunia kerja ada SOP, regulasi, negosiasi, apalagi segmen dunia. Kalau urus A, I, U, E, O untuk 1,3 juta manusia, kelihatannya tuh bukan hal yang mudah loh gitu loh. Tapi orang-orang kenapa pada protes akan segala postingan ini ya. Ini saya sempat komentar di salah satu postingan dan postingannya isinya tentang ini. Ya. Sesederhana ini saya bisa menjadi orang yang terlibat dalam dunia digital. Gitu ya, dengan saya punya sosial media Instagram, saya lihat postingan ini dan saya menyampaikan pendapat saya. Terserah, whatever kalau misalnya ada orang yang melihat komentar saya, bahkan bukan banyak orang yang banyak orang yang kontra, kebalik, malah kemarin banyak yang nge-like komentar ini. Karena menurut saya bagi orang-orang yang selalu menjelekkan orang lain di dunia digital, hati-hati. Seringkali kita melihat pemimpin itu adalah pemimpin yang sangat gampang untuk bekerja dan segala macam. Coba kita di posisi mereka. Gitu ya. Andai kata kita di posisi mereka, apakah kita bisa sanggup menghadapi 1,3 juta manusia yang harus diurusin AIW-nya, harus diurusin rumahnya, harus diurusin. Sehingga kalau misalnya ada orang yang asal membuat postingan tanpa berpikir panjang, itulah bagian dari bahwa bisa jadi dia belum mengenal apa itu literasi digital. Bapak Ibu sekalian, dunia sedang penuh dengan kritikus. Ya, kita mungkin jadi seorang kritikus juga, bisa jadi ya. Saya tidak tahu di TikToknya Bapak Ibu apakah Bapak Ibu selalu komen
Misalnya lihat postingan orang lain komen, lihat postingan orang lain komen, apakah itu komentar yang membangun atau malah komentarnya yang menjatuhkan orang lain. Dunia sangat penuh dengan kritikus. Bahkan kalau dia bukan posisinya konsultan, dia akan tetap jadi kritikus. Tetapi masih sangat sulit untuk penuh dengan pegiat literasi. Bapak Ibu bisa baca di jurnal ya, diketik aja di Google. Saya kemarin mau screenshot juga tentang seberapa dunia Indonesia itu kita punya tingkat literasi itu di bawah, 2 terakhir atau 3 terakhir yang ada di dunia ya. Jadi negara-negara diurutin, kemudian Indonesia tuh 3 terakhir. Sebahaya itu. Oleh karena itu jangan sampai kita masuk ke bagian itu gitu ya. Malah kita sekarang tantangannya sebagai tenaga pendidik bagaimana kita menaikkan supaya kita jangan 3 terbawah gitu ya. Kalau bisa kita 3 teratas lah malah ya. Kebalik gitu ya. Itu yang harus kita gebrakin sekarang di dunia sekarang gitu ya. Dunia sedang banyak dengan kritikusnya, gampang untuk mentorehkan komentar tanpa berpikir panjang. Tetapi untuk kita mencari pegiat literasi, kita masih sangat sulit. Oleh karena itu saya berharap sore hari ini kita sama-sama belajar diingatkan kembali bahwa literasi itu adalah peran pentingnya kita, khususnya sebagai para guru. Oke, ya tadi saya udah notis sedikit ya tentang literasi itu sama dengan mendengar dan memahami arti. Ya, jadi bukan sekedar membaca, tetapi boleh dengan mendengar. Apalagi sekarang kita jarang buka buku, tapi lebih sering buka TikTok. Silakan mendengar, tapi pahami. Dan juga memahami artinya itu, supaya kita tidak salah dalam melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya destruktif. Ya, oke. Kenapa kita harus memahami tentang literasi digital ini, Bapak Ibu di era sekarang? Saya berikan ada beberapa poin. PowerPoint saya singkat supaya kita bisa banyak prakteknya ya. Ya, ancaman yang ada di minggu dan saat-saat ini, bahkan bulan ini, tahun ini adalah tentang hoax, misinformasi yang merusak daya kritis. Bapak Ibu coba kalau ngajar anak gitu ya. Kenapa saya bisa katakan ini? Karena saya mengajar anak les secara online. Saya juga punya lembaga online, lembaga les online. Saya pekerjakan beberapa guru di Universitas Negeri Malang dan itu kita ngajar secara online. Saya ngajar online saya butuh tenaga. Kenapa? Ketika masa-masa saya menghitung 3 kali 5 di era kelas 6, bagi saya 3 kali 5 harusnya udah cepat. 3 kali 5, 15, 5 kali 5, 25, harusnya sudah secepat itu. Masa-masa saya masih kecil ya, saya dilatih sama bapak itu kalau di Riau tuh kan dia ngajarinnya berdiri, hafalin gitu ya. Nah, tapi ketika saya ngajar les di beberapa tahun terakhir ini memang daya kritis itu sudah tiada seperti yang kita-kita dulu gitu ya. Bahkan saya sekarang bekerja di dunia yang ibaratnya sama teman-teman saya, generasi bahkan yang di atas saya punya staff itu usianya 30 misalnya gitu ya. Nah, itu mereka malah tingkat kritisnya sangat low. Karena mereka belum terbiasa untuk melatih. Karena mungkin mereka sering terbiasa dengarnya hoax dan segala macam kayak gitu. Jadi ini yang menjadi tantangannya kita, ancaman. Ancaman ini akan datang Bapak Ibu lewat satu gadget tadi. Sehingga kita harus siap sedia untuk menghindari ini. Adanya cyberbullying, pelecehan di media sosial, Bapak Ibu. Baru saja kemarin saya lihat tentang postingan tentang podcast gitu ya, tentang pelecehan seksual antara ayah dengan anak. Hati-hati gitu ya, hati-hati dengan era sekarang gitu. Jadi ini yang harus kita waspadai bahwa akan ada kejadian yang kemarin meninggal dari Bali, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, ada orang yang kena cyberbullying. Cyberbullying itu artinya dia membuli tapi by online. Ya, kalau misalnya pengen tahu contoh, ih kamu gendutan, ih kayak gitu. Makanya jangan banyak-banyak makan gula, nanti kamu diabetes loh, bla bla bla, gitu. Itu tanpa sadar dia sedang membuli. Andai kata dia pesan itu tiba ke orang yang mentalnya tidak kuat, Bapak Ibu, itu akan terjadi apa? Hal-hal yang tidak diinginkan, contoh bunuh diri, merusak yang lain, menyayat-nyayat tangannya, kayak gitu ya. Jadi hal-hal ini yang udah mulai muncul di era sekarang, bahkan banyak. Hanya yang di-report di sosial media, yang di televisi itu cuma sedikit aja cuplikannya. Kalau kita tinggal di Jakarta, sampai di transportasi umum pun, Bapak Ibu, itu sudah dikasih ruangan. Contoh saya kalau di Jakarta, bus itu bagian belakang khusus wanita. Di kereta juga bagian depan belakang khusus wanita. Saking kita sudah sangat-sangat harus berhati-hati dengan ancaman ini. Dan berikutnya apalagi? Kebocoran data pribadi termasuk data sekolah ya. Kalau misalnya di dunia sekolah hati-hati dengan kebocoran data pribadi sehingga kita harus melek dengan dunia digital. Kecanduan gadget yang akhirnya kurang fokus belajar. Saya punya 2 adik saya satu masih SMA, kemudian satu lagi masih SMP. Mama saya tuh selalu kalau nelpon,
aduh pusing kali ngurusin adik-adik gitu ya. Karena memang sekarang mereka masuk kamar HP, mereka masuk kamar. Sebenarnya saya tidak masalah dengan keberadaan HP-nya, tapi yang saya permasalahkan ketika mereka tidak bisa searching info-info yang sesuai dengan mereka, yang bermanfaat. Contoh, ketika saya minta, ayo daftar beasiswa di luar negeri, ayo daftar beasiswa yang di Singapura, ayo daftar beasiswa yang di Jerman, kayak gitu. Mereka tidak mau aware dengan hal itu. Apa yang mereka kerjakan gitu? Saya sampai kayak mikir, apa yang mereka kerjakan di kamar gitu loh, gitu kan. Jadi kayak kayak kitanya sendiri tuh berat untuk menghadapi era sekarang karena ya ini kecanduan gadget itu yang membuat mereka tidak fokus belajar. Saya kalau diminta belajar sampai sekarang 10 jam kayaknya saya masih sanggup Bapak Ibu. Tapi kalau adik-adik mereka diminta belajar aja sejam 2 jam kata mama itu udah aduh capek, aduh ini segala macam. Saya tidak tahu apa yang sedang mengikat mereka di dunia gadget mereka masing-masing ya. Oleh karena itu sebagai orang tua, sebagai guru yang ada di sekolah yang memiliki waktu lebih lama untuk anak-anak orang lain, ini harus kita perhatikan ya, ancaman-ancaman ini akan ada. Ya, kita kita mau belajar lewat apa yang harus kita kerjakan gitu ya, apa yang harus kita miliki di dunia yang penuh dengan ancaman ini. Maka sore hari ini saya mau sampaikan ada 4 pilar utama yang bisa saya berikan. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan, bisa lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama adalah tentang keterampilan Bapak Ibu. Kita nggak bisa bohong bahwa menjadi seorang guru, tenaga pendidik, kita harus terus melatih keterampilan kita. Bahkan saya juga yang udah saya baru lulus itu tahun 2025 kemarin Februari baru wisuda dari ITS. Itu sampai sekarang saya terus melatih keterampilan untuk tahu bagaimana orang-orang mengakses ini segala macam kayak gitu. Walaupun saya bukan guru, tapi saya pengen tahu keterampilan untuk mencari itu harus ada. Mengevaluasi sumber harus ada. Saya tahu cara cari jurnal yang benar, saya tahu cari informasi sumber-sumber yang benar gitu ya. Saya gunakan alat-alat teknologi yang benar, saya gunakan laptop, saya gunakan iPad, yang di iPad saya isinya untuk kegiatan-kegiatan yang penting, yang laptop saya gunakannya untuk kantor kayak gitu. Jadi hal-hal ini yang harus kita punya keterampilan gitu ya. Semua orang wajib wajib meningkatkan keterampilan ini gitu. Sehingga ancaman-ancaman tadi tuh udah bukan hal yang kita takuti, tetapi kita malah punya solusi untuk ancaman-ancaman itu. Berikutnya etika. Mau gimana pun Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu juga mengajarkan ke anak-anak ya tentang etika. Bahkan mungkin saya juga belajar dari Bapak Ibu. Sampai sekarang saya terus belajar etika kepada orang tua saya. Karena bagi saya orang tua saya adalah orang yang sudah lahir di era yang berbeda. Sehingga daya mereka itu untuk bertahan hidup, bahkan beretika itu lebih bagus daripada saya. Lebih bagus daripada generasinya saya. Sehingga saya terus belajar. Oh, kalau misalnya menerima orang lain seperti ini, oh kalau ada orang lain yang minta bantuan seperti ini, saya selalu belajar tentang etika itu. Sehingga kita menghargai privasi orang. Misalnya kalau dia lagi ngupload postingan, dia lagi sakit, tapi jangan dikomen dulu deh, tapi besoknya kita kasih makanan misalnya. Nah, itu etika-etika yang seperti itu. Kalau misalnya dia lagi ada masalah, jangan ditanyain misalnya. Jangan ditanyain, ada masalah apa, emang lu bisa bantu selesaikan, kayak gitu. Jadi, menghargai privasi orang lain itu juga salah satu etika gitu ya. Bertanggung jawab atas tindakan daring. Daring ini adalah tindakan yang kita kerjakan di sosial media. Ya, jadi etika ini menjadi pilar utama yang bisa kita harus kuasai, berperilaku sopan ya. Netiquette itu adalah networking etika. Jadi network etika. Jadi etikanya di network di berbagai jaringan. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita punya pilar yang keempat adalah tentang budaya. Berpikir kritis, cek fakta. Ya, jadi kalau misalnya udah terima informasi, ini ada lomba dari Kementerian Sumber Daya Manusia boleh ya untuk SMP dari Pulau Burung untuk bisa hadir 3 orang. Cuma ditelepon by HP, saya akan kirim uangnya hari ini juga boleh dikirim nomor rekening sekolah. Cuman by handphone, ditelepon tiba-tiba dapat seperti itu. Apakah reaksi kita? Hati-hati gitu ya, hati-hati berpikir kritis. Ah, emang benar ada lomba dari kementerian ini. Coba saya cek dulu. Direspon boleh. Oh iya Pak, kita harus kembali ke yang tadi ya, berperilaku sopan. Oke siap Pak, segera saya cek dan konfirmasi. Oke, pindah saya ke budaya, cek fakta. Hindari ruang-ruang yang bergema tuh artinya hindari ruang-ruang yang kita bisa kasih celah untuk kejahatan itu masuk ya, sama berpartisipasi positif. Jadi kita cek, kita klarifikasi benar apa enggak, baru kita boleh approval, boleh kita kerjakan, boleh kita gunakan. Gitu ya, jadi jangan sampai lengah tentang pilar ini. Dan yang terakhir yang bisa Bapak Ibu kerjakan adalah bagaimana pilar yang keempat ini yaitu keamanan, melindungi data pribadi. Ya, udah tahu ya kalau misalnya kita aja punya ATM, kalau bisa gonta-ganti PIN 3 bulan sekali.
Apalagi kalau kita punya user email gitu ya, jangan sampai lupa gitu ya, disimpan di mana gitu ya, kirim ke email dan segala macam. Kemudian kenapa ini penting? Karena seringkali perangkatnya kita, device-nya kita itu kena ancaman cyber atau phishing ya, penipuan-penipuan yang by online. Sedikit cerita, saya tuh 2025 saya pernah kena tipu ya, hampir 15 juta kayaknya. Saya adalah orang yang pernah jatuh ke dalam ini. Makanya kemarin ketika saya pelajari ini, oh ternyata saya pernah mengalami hal ini. Sekarang saya boleh bercerita dengan tertawa gitu ya, walaupun waktu kemarin kejadian kehilangan 15 juta dalam waktu satu jam, itu rasanya pengen bunuh diri gitu ya, pengen bunuh diri. Tapi kalau sekarang bercerita saya tertawa gitu ya. Artinya saya pernah mengalami, saya juga tidak aman. Saya juga tidak cek fakta gitu ya. Saya juga kurang keterampilan untuk memperluas pengetahuan tentang penipuan-penipuan kayak gitu ya. Dan itu waktu itu memang sedang marak. Kalau sekarang kan Komdigi Bu Mutia tadi dia sudah berantas. Dia setiap akun-akun yang sekarang sudah kurang relevan dia akan blokir, auto ban kayak gitu. Nah, sekarang itu supportnya kementerian, tetapi dari kita juga harus mau mengerti ya apa yang harus kita kerjakan. Jadi pengalaman itu membuat saya sadar bahwa oke, sepenting ini. Makanya sekarang kalau ada orang yang nelpon saya udah cuek Bapak Ibu. Saya yang kayak aduh kalau kamu mau ngambil hadiahnya silakan kayak gitu. Kalau dulu wah saya tuh sampai kayak oh iya 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 siap 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 gitu ya. Tapi kalau sekarang siapapun yang masuk saya akan deadline ya, saya akan cancel, saya akan tolak gitu ya. Nah, kalau di dunia eh guru sekolah gitu ya, apa yang harus kita kerjakan sebenarnya secara gampangnya Bapak Ibu bisa mengintegrasi alat learning management systemnya ya. Jadi bisa diintegrasi ya. Sebenarnya paling enak pakai website, pakai dashboard gitu ya biar lebih aman. Kemudian Bapak Ibu bisa mengatasinya dengan eh, plagiarisme ya. Contohnya itu adalah keikutsertaan hak-hak cipta. Itu jangan sampai diduplikasi Bapak Ibu. Karena apa? Kalau orang lagi punya waktu untuk menaikkan nama Bapak Ibu ketika Bapak Ibu gunakan bahan ajar, suka-suka Bapak Ibu, asal-asal download tanpa izin, hati-hati suatu saat kalau ada orang yang rajin, dia bakal angkat nama Bapak Ibu yang sudah menggunakan gitu ya. Dan kita terdeteksi itu siapa-siapa yang udah pernah download aplikasi-aplikasi yang ada di website. Itu semuanya kedeteksi ya. Bukan hal yang sulit untuk tim hacker untuk mengecek itu. Jadi hati-hati untuk kita asal-asal download, kemudian tidak mengizin atau apa gitu ya. Kemudian menyaring informasi edukasi, menghindari bias, tetapi terus berpikir kritis ya. Mari kita sama-sama menyaring informasi edukasi serta perlindungan data pribadi siswa, dapodik dan juga akun sekolah. Jadi kalau sekarang ada Bapak Ibu guru yang pegang posisi pimpinan-pimpinan, mari dicek-cek lagi akunnya supaya jangan sampai akun-akunnya ada yang kurang ini ya, kurang aman gitu ya, kurang safety. Oke, semua yang tadi saya sampaikan sekilas pengantar, pada intinya semua informasi yang ada di dunia digital akan bisa tersampaikan ke orang lain, ke anak murid hanya lewat berbagai media, gitu ya. Tadi Bu Mutia udah bilang bahwa kolaborasi dengan media itu menjadi penting. Itu medianya media jasa, Bapak Ibu. Tetapi dengan kita seorang guru, realisasi informasi di dunia digital bisa kita ciptakan lewat apa? Lewat e-book, lewat spanduk, lewat brosur, lewat iklan ya. Ada banyak sekolah sekarang yang sudah maju mereka pakai iklan. Dicari 10 orang hebat untuk masuk ke sekolah kami. Itu pakai iklan. Ya, supaya orang-orang gampang tahu nih ada ini sekolah terbaik gitu ya. Jadi semuanya udah pakai iklan. Kemudian yang paling dekat yang akan kita pelajari sebentar adalah Canva, ya Canva, dan yang berikutnya adalah website. Nah, saya akan kasihkan contoh salah satu website yang sedang kami bangun juga. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau kita punya website itu lebih bagus ya. Tetapi tidak semua orang bisa membuat website karena memang website ini adalah eh, poin yang cukup besar ya untuk dikerjakan. Tergantung kalau misalnya websitenya yang sederhana Bapak Ibu bisa. Tapi kalau websitenya tidak sederhana mungkin harus butuh bantuan tenaga lain. Gitu ya. Nah ini website yang punya kami. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini apa gunanya website sebagai sumber media tadi. Kita pengen tahu tentang perawatan. Ini saya karena saya bekerja di apa namanya brandnya dokter, kita pengen tahu klinik apa nih gitu ya.
Saya pengen tahu nih klinik apa yang dokter punya. Saya pengen tahu produk apa yang dokter punya. Saya sedang pegang skincare sekarang, bukan kliniknya ya, tetapi kita satu pintu. Saya pengen tahu skincare apa yang saya punya. Skincare apa yang dokter bisa untuk flek hitam ya, saya baca di sini. Semua perlu didesain, semua perlu dibuat visualnya. Nah, ini artinya seperti ini Bapak Ibu. Artinya kita sedang menciptakan media untuk menyampaikan informasi ya. Nggak mungkin kita jelasin ke orang semuanya ya. Misalnya kayak saya jelaskan, oh iya Kak, kita punya produk ini, bla 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 bla. Habis dong jari saya untuk ngetik. Tapi ketika ada orang yang tanya, saya langsung kirim linknya. Saya copy nih linknya ya. Ikhlasclinic.com skincare saya kirim langsung jadi. Gitu ya. Jadi artinya ada media yang harus kita kerjakan. Dan hari ini kita mau mengerjakan hal itu ya di sisa setengah jam ini. Oke, sudah pada siap semuanya dengan device-device-nya? Kita mau praktek ya, karena waktunya terus berjalan. Kita praktek dulu. Sudah pada siap? Ada yang pakai laptop siapa? Yang pakai dua 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 perangkat yang berbeda siapa? Oke. Bu Mutiara pakai perangkat yang berbeda. Semuanya pada pakai HP. Yang lainnya pakai HP. Iya, Bu. Pakai Ada HP. HP dan laptop. HP dan laptop. Nanti mungkin Bu Mutiara yang lebih enak ya, karena dia Saya laptop share-nya aja, Bu. di Ibu Dewanti juga, Bu. Oh gitu. Oke, yang pakai laptop Iya. boleh menyampaikan tentang info-info Bu ke Marta juga. teman-temannya Oh, ya. enggak, Bu. Saya pakai HP, Bu. Oh, Bu Marta pakai HP ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai ya. Jadi saya izin untuk kita semua buka dulu ini Google. Buka dulu Google Bapak Ibu. Gampang ya kalau buka Google kan? Buka Google mah cuman buka Google doang. Ya, buka Google. Ini tampilannya saya ya, mungkin di HP berbeda. Udah buka Google di sini? Ya, kalau misalnya Bapak Ibu buka Google dulu sudah. Saya coba pakai yang ini ya, pakai yang lainnya. Yang ini aja. Sudah pada buka Google semuanya? Sudah. Udah ya. Oke, kita ketik langsung di Google-nya. Canva.com atau Canva langsung gini, boleh canva.com atau Canva boleh. Ketiknya ini. Canva.com. Udah, langsung Bapak Ibu explore atau enter ya. Kalau kita di sini enter, kalau misalnya di HP langsung aja klik oke gitu ya. Ya, dia langsung ke laman yang ini Bapak Ibu. Jadi ada dua versi ya, ada dua versi Bapak Ibu kalau misalnya pengen ada dua versi. Itu kalau dari website. Jadi Canva ini punya dua dua bentuk ya. Sorry, bentar saya harus ubah warna. Hmm. Jadi untuk kita mengakses Canva kita ada dua. Ada dua cara. Yang pertama apa? Yang pertama pakai website. Website tadi yang saya bilang ketika kita ke Google, sorry ini website. Ketika tadi kita ke Google, kita langsung ketik canva.com. Tapi ada yang kedua by aplikasi. Ya, kalau HP kita di Android, kita langsung download aja. Ketik aja Canva gitu ya. Contoh kalau misalnya kita di HP Android, saya punya HP Android misalnya gitu ya. Kita ketik di Play Store. Ketik di Play Store, saya tunjukin di sini aja ya. Kita ketik di Play Store misalnya gini. Nih contoh, nih kita buka aplikasi Play Store. Ya kan? Tinggal download Oke, Bu. Canva. Tinggal download Canva, cari ke Canva, Canva gitu ya. Ada dua versi ya Bapak Ibu. Nah, tinggal download Canva ini ya, Canva. Jadi buka dulu Play Store, baru buka Canva ya. Ini jadinya kan ada Canva nih. Jadi ada dua versi, tapi saya terbiasa menggunakan yang dari website karena saya jarang edit di HP. Sangat susah ngedit di HP ya. Kecuali kita punya iPad atau Kebalik, Bu. ya, jadi agak susah. Kalau saya lebih susah di website. Oh gitu. Saya nggak terbiasa ngedit di HP tuh. Aduh, kalau HP ini kan kecil ya, terbatas. Jadi biasanya kalau nggak di iPad ya udah di laptop. Gitu ya. Oke, karena apa? Nanti berbeda cara kita mendesain suatu hasil, gitu ya. Oke, kita mulai. Kemudian ini ada tampilannya, Bapak Ibu semuanya. Ini ada tampilan di depan. Kita mau ciptakan misalnya karya yang paling saya pengen kita uji coba adalah sebenarnya ini.
Ya. Ini saya udah pernah buat dengan tim. Ini sederhana Bapak Ibu. Ini PowerPoint. Saya kalau misalnya ngadain kelas dengan penerima beasiswa yang kami buka, saya selalu buat PowerPoint ini. Gitu ya. Kok bisa ada ini semua gitu ya? Kok ada yang gerak-gerak? Kok ada yang ini? Itu semua adalah permainan dari fitur-fitur yang ada di Canva. Perlu diketahui di Canva ini terbatas ya, kecuali kita beli gitu ya. Kalau misalnya yang gratisan tuh tidak semua bisa aksesnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mau buat nih serupa yang seperti ini. Kita hapus dulu ya, kita boleh duplikasi. Ini duplikasi halaman ya. Duplikasi halaman itu sama dengan apa? Duplikasi halaman itu sama dengan mengdoublekan, membuat dua kali ya. Bu, tampilannya tidak muncul tampilan kanvanya. Kok belum muncul ya? Belum. Ini udah muncul? Oke, udah. Sudah, Bu. Nah, jadi kita lihat di sini. Sebentar ya. Sebentar, sebentar. Ntar ya. Ini kalau misalnya tabrakan dengan event tuh, aduh. Sebentar, sebentar. Ini tampilannya udah muncul ya. Jadi kita mau buat yang seperti ini, tapi buat dulu yang ini kosongan. Kita lihat di sini. Ini sebenarnya hasil dari apa? Hasil dari adanya gambar dulu, Bapak Ibu. Gimana kita munculkan gambarnya? Ya, kita mau belajar gimana cara munculkan gambarnya. Kita mau munculkan gambarnya. Oke, kita mau munculkan gambarnya dulu ya. Misalnya nih nggak ada gambar dulu nih ceritanya gitu ya. Nih, backgroundnya juga kita masih gunakan background yang sama. Gitu ya. Kita bisa gunakan pilihan background seperti ini. Jadi makanya kalau mau buat bahan ngajar, sebelum saya jauh-jauh Bapak Ibu, sebenarnya Canva sudah sangat memberikan kemudahan. Klik desain. Ya, klik desain. Bapak Ibu bisa ketik di sini. Misalnya apa? Misalnya cooking gitu ya, masak. Canva sudah memberikan sebenarnya ya. Jadi sebenarnya nggak perlu pusing sebenarnya. Jadi memang Canva itu sudah paling gampang Bapak Ibu. Jadi saya sebenarnya kalau mau ngajarin Bapak Ibu yang seperti ini kayaknya cukup berat. Makanya tadi saya sempat mikir, aduh kayaknya kalau mau kasih yang ini sangat-sangat PR gitu ya. Tetapi kita mau cobakannya itu yang langsung menggunakan ini. Tetapi kita perlu tahu, hanya perlu belajar aja, perlu tahu. Oh, kalau ini kita pakai apa ya gitu ya. Contoh, Kak, kalau misalnya aku nggak mau pakai tulisan yang ini, aku mau ganti. Berarti Bapak Ibu bisa aksesnya di sini, ya kan? Bisa lihat di sini, gitu ya. Kemudian mau ubah ukuran di sini. Ukurannya mau dikecilkan, diperbesar gitu ya. Mau dibuat posisinya di tengah, di kiri, di kanan, nah itu bisa gitu. Nah, kemudian kalau mau ngupload gambar seperti apa? Ngupload gambar di sini. Ya, ngupload gambar berarti di unggahan, unggah file, Bapak Ibu. Misalnya unggah file, pengennya ngambil file apa gitu ya. Misalnya pengen ngambil file nih kemarin ada guru di Manado nih. Saya kita mau ngambil nih. Udah nanti dia bakal muncul gitu ya. Kita upload di sini. Apakah sudah muncul dianya? Nih, misalnya kita tambahkan ya. Nah, kita tambahkan. Muncul gambarnya ya, kita bisa ganti. Nah, itu. Jadi kalau mau pengen ngerubah bentuk boleh gitu ya, tetapi kita harus tahu fitur-fiturnya. Kemudian kalau misalnya kita pengen geser-geser, Bapak Ibu pasti kan udah bisa menggeser ininya ya, gampang ya kalau Canva sangat gampang. Yang perlu Bapak Ibu pelajari adalah menggunakan animasi, itu yang paling penting sebenarnya. Gitu ya, animasi. Coba perhatikan di sini, ini muka gurunya kalau misalnya kita klik di sini Bapak Ibu, ini langsung muncul semua. Tadi saya presentasi saya ada permainan animasi. Klik ini dulu muncul satu, klik ini dulu muncul dua, gitu ya. Klik ini muncul tiga, gitu. Nah, jadi dia harus dimainkan di animasi. Nah, di sini kegunaannya boleh diklik ininya, bagian ini baru mainkan animasi. Ya, animasi teks
Kemudian ini boleh dipilih ya, muncul saat diklik gitu. Baru Bapak Ibu bisa pilih animasinya. Sehingga kalau nanti kita buka ininya dia bisa kosong terlebih dahulu. Nih misalnya muncul ketika diklik misalnya ya. Nih misalnya diklik, munculnya pas diklik misalnya. Gitu ya. Jadi kita buka nih. Misalnya kita buka. Wah, hilang nih introduction-nya. Kita klik, baru dia jalan. Kita klik lagi, baru muncul. Gitu ya. Jadi hasil dari klik-klikannya. Gitu. Baru dia bisa muncul. Oke. Nah, kemudian yang paling penting lagi sebenarnya mau menciptakan sertifikat tadi ya. Sertifikat itu bukan hal yang mudah ya. Oleh karena itu kalau misalnya pengen buat, Bapak Ibu semua yang pengen Bapak Ibu buat, lihat di sini. Lihat di sini. Template. Iya, lihat di sini aja, template aja. Gitu ya. Misalnya saya baru belajar mau buat sertifikat. Searching sertifikat. Kan? Searching sertifikat. Nanti dia kasih rekomendasi Bapak Ibu. Dia kasih rekomendasi, baru kita ubah-ubah. Gitu ya, coba kita lihat. Misalnya, nih template-nya macam-macam nih. Ya kan? Template lomba sekolah misalnya gitu ya, tinggal diganti. Jadi nggak usah bingung lagi gitu ya. Nih template yang resmi, mau ngasih guru, mau ngasih siapa. Orang-orang tamu undangan hebat datang, pakai yang ini. Gitu. Ya. Langsung ada gitu ya, mau ubah-ubah tulisan langsung ada aksesnya, jadi tidak usah bingung ya untuk menggunakan Canva. Sejauh yang saya sudah pernah explore, saya sudah pernah punya platform ya, kita belum pernah desain yang levelnya di atas Canva tapi hasilnya selalu menarik. Nah, itulah kelebihannya Canva. Jadi sementara waktu Bapak Ibu bisa langsung gunakan template yang ada, kecuali contoh kayak yang ini. Nih saya punya, oke, ini misalnya. Ini kalau saya share screen ya, Bapak Ibu bisa lihat hal yang sedikit berbeda ya. Nih, kalau dilihat di sini, saya klik dulu. Nah, ini hasil dari apa? Hasil dari gabungan video, foto. Gitu. Jadi macam-macam ini gitu ya. Jadi kalau mau buat seperti ini bisa di Canva, bisa banget. Kayak tadi saya masukin video, bisa nggak di Canva? Bisa, semua bisa di Canva. Gitu ya. Tapi sebelum jadi ini kita harus buat dulu mentahannya, Bapak Ibu. Kita buat mentahannya nih. Saya punya mentahannya dulu di belakang layar. Ada nih ya. Ada fotonya dulu ya. Ada fotonya, baru ada gambar sertifikatnya dulu nih saya masukkan. Baru saya gabungkan jadi satu video. Gitu. Jadi ini diedit sebenarnya 2 kali kerja, nggak pakai Canva doang, tapi pakai aplikasi yang lain. Tapi tinggal dimasukin saja. Sama kayak kita ngedit video, masukin foto gitu kan. Tinggal disatukan. Baru kita kasih soundtrack. Kita mau tambahkan audio di situ misalnya. Kita boleh tambahkan audionya. Nah, tinggal tambahkan audionya nggak di Canva sih, tambahkan audio itu dari aplikasinya juga. Gitu ya, nanti tinggal disamakan. Nah, ini animasinya muncul nih, animasinya muncul digerak-gerakin ya, atau kita download langsung dari sini. Ada bahasanya GIF misalnya gitu ya. Ini selalu bergerak biasanya kalau GIF ini selalu bergerak ya. Contoh nih ada love gitu ya. Dia bergerak nih gitu. Nah, ini semua adalah akses kalau misalnya kita punya Canva-nya yang berbayar sih sebenarnya. Tapi sekarang gampang ya, Canva yang berbayar supaya bisa akses banyak hal. Contoh kayak yang saya punya, nih Canva-nya berbayar yang tadi ya. Yang tadi itu Canva-nya berbayar sehingga saya kalau misalnya buka semua akses bisa. Misalnya saya mau buat apa? Saya mau buat poster misalnya. Poster untuk saya besok ada informasi tentang apa? Tentang ujian akhir sekolah misalnya gitu ya. Bapak Ibu bisa ngambil nih dari apa postingan apa? Postingannya mungkin Instagram gitu ya. Mau diupload ke Facebook misalnya gitu. Nah, itu boleh. Editnya juga di Canva. Gitu ya. Jadi ukuran-ukurannya sudah Canva sediakan. Kita tinggal ambil aja nih, tinggal create ulang ya. Misalnya kita pengen infoin besok akan ada info misalnya tentang apa nih misalnya. Diinfokan besok misalnya ada ujian sampai tanggal berapa gitu ya. Jadi nggak cuma di Microsoft Word doang ya, tetapi kita bisa lebih kreatif lagi untuk menciptakan apa ide-ide menarik gitu ya.
pelan-pelan harus belajar untuk mengeksplor sebenarnya. Mungkin kalau untuk pertemuan sebentar ini kita hanya bisa tahu dasarnya doang. Tapi harapannya setelah ini bisa dieksplor gitu ya. Dieksplor, oh kalau aku klik ini, karena dia punya ini ya, punya fitur untuk back ya. Contoh fitur ini ya. Jadi jangan takut kalau misalnya kita ngalamin kesalahan, jangan takut dengan fitur ini. Kembali ya, di undo ya. Jadi ada fitur itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalnya ngalamin kesalahan gitu ya. Oke, itu gambarannya. Jadi kalau misalnya saya jelaskan cara pembuatan, saya rasa kita sekarang sudah punya template gitu ya. Kita tinggal tahu, oh kalau mau diganti itu cara gantinya di sini. Kalau misalnya mau dihapus tuh cara ngapusnya di sini gitu kan. Yang penting kita paham dulu basic-basicnya saja ya. Nih akses untuk ganti foto, ganti orang, ganti apa, tuh semuanya ada di sini. Oke, saya rasa pengantar saya sudah sangat cukup ya. Jadi kalau misalnya setelah ini ada yang mau ditanyakan, itu boleh banget supaya apa yang pengen didiskusikan, kita diskusikan bersama. Silakan, masih ada kurang lebih 10 sampai 20 menit lagi kita bisa berdiskusi. Saya kembalikan ke Ibu Marta, mungkin ada yang kurang atau ada yang mau kita diskusikan, boleh? Iya, terima kasih Ibu Sarah. Saya rasa penjelasan Ibu cukup detail. Bagi saya yang gaptek ya, kalau dibilang. Tapi sudah mulai melihat sesuatu yang masukan yang baik ya seperti itu. Yang saya pengen ini Bu, masalah membuat pembelajaran, presentasi slide pembelajaran gitu Bu. Oh iya, yang tadi. Sama, Ya. Ibu Marta, kalau Oh, misalnya pengen buat presentasi pembelajaran, langsung klik yang tadi ya. Misalnya ke desain dulu, beranda tadi. Langsung diketik di sini, gitu ya. begitu. PPT pembelajaran misalnya topiknya tentang apa? Biasanya sih bab-bab sekolah. Bu Marta guru apa? Kalau boleh tahu mata pelajarannya? Guru PAUD Bu. PAUD. PAUD itu berarti lebih Ya. sering mengajar tentang misalnya buah gitu ya. Fruit gitu Iya. kan. Nah, fruit misalnya. Tinggal klik fruit. Muncul mau level apa? Level anak banget gitu ya. Kita tinggal klik ini ya. Tinggal klik tanda tambah. Kemudian sorry ini yang oh, sorry buat jangan pakai ini. Pakainya yang akun ini ya. Saya ubah dulu desain, kemudian kita ubah yang terbaru sebentar ya. Home ya, home. Kita ubah dulu. Kita klik modelnya adalah model presentation ya. Jadi kalau misalnya Ibu pengen buat PowerPoint pembelajaran, pilih yang ini ya Bu, presentation ya. Yes. Oke. Presentation. Klik gitu ya. Kemudian Ibu bisa ketik, misalnya tadi ngajar PAUD ya, contohnya PAUD gitu ya. Kita bisa lihat nih, sorry sinyalnya ya. Kita bisa lihat di sini. Mana nih? Kita ketik di sini, fruit ya, fruit. Pakai bahasa Inggris ya, Bapak Ibu boleh Google dulu, misalnya nggak tahu nih, saya mau ngajar tentang kewarganegaraan, nggak tahu bahasa Inggrisnya, searching aja dulu di internet ya, Google terjemahan. Nah, baru nanti ini. Nah, nih, misalnya yang anak-anak ya tadi PAUD ya. Udah kita klik aja nih Iya. apply all 12 page. Ya, bisa di-apply semuanya. Gitu. Langsung muncul nih, tinggal Ibu rubah. Tapi kan pengennya aku Kak, tulisannya dulu nih, baru gambarnya misalnya gitu. Atau mau gambarnya dulu. Nah, yang tadi saya bilang Ibu bisa mainkan di animasi ya, mainkan di sini, animate. Animate ya. Ini diklik dulu on click nih, appear on click, muncul saat diklik. Oke, dihidupin. Gitu ya. Ini juga tulisannya juga muncul saat diklik. Oke. Gitu. Jadi ketika nanti Ibu slide, perhatikan ya kalau mau dibikin layarnya penuh, Ibu harus ngeklik yang di sini ya, di ujung sini ya. Ujung sini. Kemudian Ibu lihat di kliknya, saya klik. Nah, munculnya buah dulu. Tulisannya mana? Ibu klik. Next. Lah, tulisan tentang penjelasan lebarnya mana? Klik lagi. Nah, jadi setelah diklik baru dia
muncul. Misalnya saya pengen Muncul. buat tebak-tebakan gitu ya. Ayo anak-anak ini buah apa? Jangan dimunculin dulu tulisannya gitu kan. Kalau ini kan kita langsung muncul nih. Kalau ini enggak. Ini buah apa ya? Oh, buah lemon. Oh, buah banana, misalnya buah pisang atau apa. Terus kita munculin. Ternyata jawabannya adalah jeng, lemon gitu. Apa itu lemon? Misalnya, kita buat yang lain lagi. Lemon adalah, ini tinggal ibu ganti. Gitu. Jadi tinggal diganti nih kata-katanya. Mau cari yang lebih menarik lagi, Kak? Kurang seru kayaknya kalau cuman gitu doang. Ibu bisa klik desain. Ya, kembali. Nah, ini cek lagi nih. Bapak Ibu nggak usah nambahin dulu, boleh dilihat, tapi ditahan aja di sini ya. Ininya apa namanya yang bergerak-gerak ini kursor, ini taruh aja di sini. Nanti dia bergerak sesuai dengan slide-nya ya nih. Contoh kita bisa lihat nih tanpa kita klik. Tapi kalau mau diklik juga boleh. Misalnya nih trivia quiz ya. Ini quiz ya. Ini ada quiz. Misalnya mau dimunculin bentuknya seperti ini itu bisa gitu. Jadi boleh nggak Kak, bisa nggak kami nambahkan slide yang ini dengan slide yang lain? Bisa, Bapak Ibu. Jadi misalnya ini kita klik dulu. Jangan lupa ini duplikasi ya, klik kanan, duplikasi, duplicate. Ya, duplicate. Baru klik di sini Ibu. Ibu mau ngambil yang mana? Misalnya yang tadi yang ini yang bagus. Ibu klik tanda tambah. Add as new page. Ya, tambah sebagai lembaran baru. Klik. Izin, Nah, Bu. jadi ada slide yang berbeda kita ambil dari PowerPoint yang berbeda. Itu sangat bisa, ya. Iya, izin, Bu. Hmm. Itu tampilannya nggak kelihatan, Bu. Kok nggak kelihatan ya? Bentar-bentar. Iya. Ini udah kelihatan? Oke, udah. Oke, Bu. Oke. Jadi ini bisa kita ambil ya. Jadi kita pilih nih dari, pastikan dulu nih duplikasi nih. Duplikasi, kemudian kita ambil tanda tambah di sini. Baru kita pilih add as new page. Ini udah kelihatan ya? Iya. Baru nanti bertambah gitu ya, bertambah dari PowerPoint orang yang berbeda gitu ya. Jadi ada dua PowerPoint yang kita satu-satukan gitu. Boleh, ada tadi yang mau bertanya, mungkin Bu Marta udah jelas atau ada yang mau ditambahkan? Ya, sejauh ini jelas, Bu. Tadi ada yang mau bertanya, Bu Aisyah sepertinya. Gimana Bu Aisyah? Tantangan terbesar dalam literasi digital bagi remaja saat ini itu apa? Bu Aisyah suaranya kecil ya? Atau gimana? Desain Oh, infografis. Gimana? udah jelas, Bu. Oke, sih coba. Kan webinarnya tentang literasi digital. Nah, saya ingin bertanya, Bu, tantangan terbesar dalam literasi digital bagi remaja saat ini itu apa, Bu? Oke. Tantangan terbesar yang menurut saya ya. Benar ya, Bu? Ya, Bu, benar, Bu. Oke, tantangan terbesar yang menurut saya tadi yang tadi saya sudah sempat share ke screen juga sebenarnya. Ya. Tantangan yang besar di era digital sekarang adalah bagaimana mempertahankan sifat atau daya berpikir yang kritis. Gitu. Jadi saking digitalnya sekarang Bapak Ibu, kalau misalnya kita pengen tahu nih jumlah populasi yang punya mobil di Indonesia misalnya gitu ya, kita searching aja. Padahal itu belum tentu di riset. Kita cuma searching aja di TikTok. Kata si ini, data menunjukkan, tapi kita belum baca riset yang benar siapa. Saking kita udah mulai malas dengan hal yang sifatnya proses. Semua dunia pengen mengikat kita dengan keinstanan, gitu. Jadi saya pengen kita tantangan yang terbesar sekarang adalah bagaimana kita mempertahankan sifat dan daya berpikir kritis kita, gitu ya, menyikapi itu di dunia era digital sekarang. Kritis ini tuh banyak hal ya kalau menurut saya Bu Aisyah. Jadi banyak hal, mulai dari penerimaan informasi, mulai dari kita melakukan hal yang mungkin sifatnya di sosial media gitu ya. Itu banyak hal sekali yang membuat kita harus harus benar-benar melatih di tengah-tengah dunia yang sekarang ini gitu. Jadi digital itu membuat kita sebenarnya ketika kita tidak kritis, maka informasi yang kita dapatin juga akan sebatas segitu-segitu aja.
gitu ya. Jadi maka tantangan yang terbesar adalah sekarang bagaimana digitalisasi ini nih membuat orang tidak mau berpikir kritis. Bahkan ketika ada masalah, apa yang mereka pilih untuk mengambil jalan cepat, gitu ya. Ada masalah, ambil jalan cepat. Ada masalah, kalau pakai uang selesai pakai uang, gitu. Nah, itu sebahaya itu. Dan yang kedua, yang paling besar tantangan kita adalah sekarang menghadapi generasi di bawahnya saya, bisa dikatakan di bawah saya. Karena apa? Bisa jadi teknologi ini baru hal yang besar bagi mereka. Padahal bagi saya udah enggak gitu ya. Kalau bagi saya untuk menjelajah di seluruh buka TikTok satu harian nggak mau saya serius. Saya udah kayak saya aja kalau pulang mau buka TikTok lagi udah jenuh. Bosan juga ya lihat TikTok. Bayangkan gitu loh. Kalau kita punya goals, kebanyakan orang-orang yang terpapar dengan literasi digital yang rendah, mereka itu tuh nggak punya mimpi, nggak punya goals untuk kehidupannya. Sehingga dia punya waktu untuk stalking hal-hal yang tidak sesuai, hal-hal yang tidak baik, untuk nonton-nonton hal-hal yang tidak sesuai juga sih sebenarnya. Jadi ketika kita memilih untuk kita fokus pada generasi berikutnya gitu ya, artinya kita juga mewanti-wanti mereka, memagari mereka, membentengi mereka dengan segala hal-hal yang positif, kegiatan yang edukatif, maka itu akan mengarahkan cara berpikir. Itu yang harus kita benahi sekarang. Orang-orang itu kita nggak bisa ubah Bapak Ibu, tapi kita bisa mengarahkan gitu ya. Oh, kalau kamu coba, kalau kita ya di Google, di TikTok, kita klik aja salah satu konten tentang masak. Itu algoritmanya TikTok akan menghantarkan info-info tentang masak. That's why Bapak Ibu kalau ngajarin anak-anak, coba sarankan mereka, ini di save ya postingan belajar bahasa Inggris, klik. Pasti nanti iklan-iklan yang bahasa Inggris akan masuk. Kelas bahasa Inggris terbaik, beasiswa tentang bahasa Inggris terbaik, cara belajar bahasa Inggris yang mudah, akan masuk seperti itu terus. Jadi kalau kita mau edukasi orang-orang pelan-pelan dari situ tanpa sadar, gitu ya. Suruh mereka like postingan kita, misalnya postingan kita adalah postingan tentang mengajar gitu ya. Like aja, nanti mereka akan masuk tuh di TikTok mereka. Ada guru yang mengajar, ada orang yang lagi ke live-nya mengajar, gitu. Jadi kita bisa pelan-pelan membentengi karena bagian kita sekarang tantangan kita adalah membentengi mereka. Bahkan Bu Mutia, Bapak Ibu yang Ibu Menteri tadi, mereka akan pisahkan permainan digital untuk anak-anak yang ke bawah usia SD ke bawah. Dia pisahkan tuh permainan digital. Saking bagi dia anak-anak sekarang harus menjadi bagian concernnya kita yang harus kita bentengi. Jadi tantangan kedua yang terbesar adalah selain tadi turunnya daya berpikir, yang kedua adalah bagaimana generasi berikutnya supaya mereka tidak terjatuh dalam dunia yang jahat-jahat itu. Gitu ya, kita harus membentengi. Itu dari saya. Ada lagi? Ada, Bu. Silakan. Kemarin seperti pada saat Zoom pengenalan malam kemarin yang kita buat, itu Ibu ada bilang tentang Ibu akan mengenalkan aplikasi yang diciptakan oleh teman Ibu itu. Oh iya, itu saya udah mau ambil, tapi katanya dia, saya sampai nggak jadi ambil karena memang khawatirnya ini sifatnya platformnya berbayar ya. Khawatirnya nanti ada Oh gitu. keberatan gitu kan. Tapi saya sudah mintakan sih sama beliau. Ternyata beliau itu menciptakan ini seperti ini. Saya coba izin share screen ya. Dia menciptakan untuk game bermain. Ini adalah role play game gitu ya ternyata. Jadi dia cara Oh, mengedukasi orang untuk berpikir, mengambil keputusan adalah lewat game ini. Kalau tadi Bu Mutiara lihat, dia dikasih pilihan. Ini akan ada ancaman, kamu pilih yang mana? Ada dua opsi, tergantung responnya kita. Sebenarnya itu adalah pelan-pelan menghantarkan kita di generasi sekarang, di cara merekrut karyawan, Bapak Ibu, itu semuanya bahkan mau lulus aja ya ke SMA, ke tempat kuliah, itu ada namanya psikotes ya kan? Kalau mungkin kita pernah ikutin ya. Psikotes itu memilih A atau B, padahal sama-sama bagus, gitu. Nah, ini apa namanya platform ini yang dia ciptakan ini adalah bisa dimainkan sebenarnya ya. Boleh di-download aja nih, download for Android only. Downloadnya di Ekspedisi Pensa. Nah, ini teman saya yang buat sih. Jadi nanti kalau misalnya ada di Android, boleh di-download. Kalau misalnya pengen tahu cara mainnya, mungkin dia lebih cocok ya untuk menyampaikan karena dia yang punya. Cuman tadi saya udah disampaikan iya. kalau misalnya
Nanti kalau tertarik sih boleh, tapi kalau misalnya bayarannya belum sesuai, nanti silahkan dicari lagi. Ini bisa dibuat sebenarnya ya, kalau anak-anak teknologi pendidikan, mereka wajib buat ini, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini ada gamesnya. Check it out. Nah, ini mungkin nanti kalau misalnya mau diajarkan, mungkin kita ada waktu lagi ya, waktu khusus untuk memainkan ini. Ini adalah sistem bagaimana media itu menghantarkan kita supaya anak-anak lebih senang untuk belajar, Bapak Ibu. Jadi, kalau anak-anak tuh bisa main belajar dengan apa sih? Visualnya harus menarik, tulisannya harus jangan banyak-banyak gitu ya, tapi sebenarnya kita ngomongnya banyak, bisa jadi seperti itu. Nah, itu yang Iya, Bu. disediakan oleh fitur tadi. Gitu, Bu Mutia. Iya, Bu. Oke, apalagi yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau di-sharingkan kendala-kendala dari guru-guru yang ada di tempat masing-masing sebelum kita lanjut ke kegiatan kita. Bu Mutiara guru Kayaknya apa kalau tidak. boleh tahu? Guru muatan lokal. Oh, muatan lokal tuh berarti kalau di sana apa ya sekarang? Bahasa Kalau Melayu, di kalau di kalau di Riau kan budaya Melayu Riau, Bu. ya, Melayu Riau kan? Masih berarti masih ini ya. Aduh dulu masa aku apa ya? BMR. Arab Melayu. Iya, Saya BMR. BMR masih dapat, terus Arab Melayu saya masih dapat. Saya Arab Melayu paling jago dulu, karena saya Kristen tapi saya paling jago, nilainya 90 terus, nggak tahu kenapa. Bahkan kalau disuruh sekarang menulis, saya masih ingat sih. Saya senang dulu tulisan dengan Arab Melayu tuh sampai sekarang. Jadi pengalaman yang luar biasa kalau kita ke apa sekolah di Riau ternyata seperti itu. Oh, buat Iya. guru muatan lokal ya. Tuh muatan lokal tuh enak tuh. Kalau misalnya ngajar harus pakai yang visual-visual Canva kan, biar nggak bosen ya. Tebak-tebakan, kuis-kuis pakai visual Iya, Canva. di Canva sekarang udah banyak fitur-fitur gamenya. Kalau dulu kan download langsung di Google atau Iya, buat sendiri. Sekarang dari Canva sudah ada kemajuan aplikasi-aplikasinya. iya benar itu lebih enak ya. Gitu. Oke, ada lagi mungkin dari yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Izin Bu Sarah, Iya. ini Bu, ada yang kurang paham. Cara penyimpanan materi pembelajaran dan cara mengekspornya ke format digital untuk diunggah ke anak, dibagikan ke LMS gitu, bagaimana ya Bu ya? Oh iya, itu tadi belum ya. Jadi kalau nanti udah terjadi nih contohnya ya, udah ada 10 slide yang saya punya, klik di bagian share ini ya Kak. Di bagian share kanan udah kelihatan share ini apa belum? Di kanan atas share udah kelihatan? Ya, oke. Udah kelihatan ini yang saya lingkari? Ya, oke. Nah, di sini share, kemudian silakan ketik yang di sini ya. Kalau misalnya mau download, klik yang ini, download ini. Ada kata-kata download. Ya, Pilih yang macam-macam. Pilih yang macam-macam tuh maksudnya gini. Pilih yang PDF kalau dia bukan bentuknya PowerPoint. Kalau bentuknya PowerPoint, pilih yang ini, PPTX gitu ya. PPTX. Tapi kalau cuma mau bentuknya baca-baca, pakai yang PDF. Tapi kan nggak bisa ada animasi-animasi gitu ya. Kalau mau hmm, bentuknya video bisa. Nanti jadi video dia. itu PPTX ya Bu. Iya, yang PPTX ini untuk PowerPoint. Kalau gambar Ya, bisa JPG, bisa PNG gitu ya. oke. Kemudian ibu bisa milih, misalnya, aduh aku nggak mau semuanya sih, aku cuma pengennya halaman pertama. Ininya dimatikan Hmm, dulu centangnya, ya. Pilihlah slide berapa yang mau diambil, misalnya slide 1, slide 2, gitu kan. Jadi cuma ada 2 halaman, yang lainnya nggak di-download, oke. gitu. Nanti tinggal dipilih download. Saya coba klik download, maka yang muncul adalah, nah nih download ya dia ya, down. Ini kan udah selesai, kita buka. Bisa ganti judul ya, jangan lupa ganti judul biar kalau kita ngirim ke anak-anak masa namanya untitled gitu kan. Kasihlah judul Ya, apa gitu ya. Nanti kita tunjukin tempat ganti judulnya.
Oke. Ini udah muncul? Sudah? Nah, ini kalau misalnya nanti udah hasil download ya, tinggal dibagikan. Ini tinggal di PowerPoint ya, PowerPoint, diklik-klik. Nih ya, agak delay sedikit. Sorry. Ini tadi saya downloadnya cuma 2 halaman ya, maaf. Oh iya, cuma 2 halaman. Gitu. Kemudian kalau misalnya mau lihat lagi tadi ya, cara ubah nama di sini ya, ubah nih, untitled ini diubah, Bapak Ibu. Misalnya belajar kenal buah. Nah, ubah di atas ya. Ini udah muncul kanvanya. Sudah? Ini muncul kanvanya, gantinya di situ. Nih ya. Oke. Oke. Ada lagi? Ada lagi ibu-ibu? Boleh ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan?